warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak? Baik, Baik, Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajaran, kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas dan doa belajar dipimpin oleh Arif Kalam. Sebelum memulai jam pelajaran, pertama kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, Udah, Pak. sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Silakan. Kita yang baru. Kita berjudul seorang yang temperamental. Wadab Dan biasanya itu ciri-cirinya itu mengacu pada diri sendiri, yaitu menghindari egois, baperan, akhlak tersebut dan membiasakan akhlak baik. lebih dominan, tidak bisa mengontrol diri. Adapun tujuan pembelajaran, terima kasih ya. Pertama, siswa mampu mengenali yang dijawab oleh Ahmad itu menghindari sikap temperamental, itulah dari sifat kepada itu adalah sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa mampu menjadikan paparan tentang akhlak baik gimana ya mudah. Kemudian siswa mampu meyakini Udah, Pak. bahwa sikap rodok adalah larangan. Dan saya tahu itu Dan masuk sikap kontrol diri atau mencegah nafs sikap saja adalah perintah agama. mengacu pada diri Kemudian, sendiri, yaitu biasanya itu sikap Siswa nanti egois, mampu baperan, mudah tersinggung. mengaplikasikan Kalau berbicara Ya. dia suka berbicara kasar, menghindari sikap temperamental bodoh bisa mengontrol diri dan terhadap pembiasaan sikap menjaga baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ya Bapak mengajukan pertanyaan pemantik. Apa sih yang kamu ketahui tentang bodoh dan ciri-cirinya? Ya, siapa yang ingat? saya, Pak. Ya, Yang silakan. saya ketahui tentang sikap bodoh itu dia adalah seseorang yang temperamental, dan biasanya itu ciri-cirinya itu mengacu pada dirinya sendiri, yaitu biasanya itu sikapnya egois, baperan, mudah tersinggung, terus juga kalau berbicara dia tuh suka berbicara kasar, jadi dia tuh lebih dominan, tidak bisa mengontrol diri terhadap amarah. Ya, baik. Terima kasih. Yang dijawab oleh temanmu itu sudah sangat bagus, ya. Itulah tadi sifat pokok itu artinya temperamental, penuh amarah. Ciri-cirinya itu egois, baperan, ya kan, keras kepala, mau menang sendiri.
ciri-ciri sifat ghadab. Baik, ya. Baik. Setelah tadi teman kamu sudah menyampaikan jawaban terkait tentang pertanyaan pemantik yang Bapak ajukan, yaitu tentang ghadab. Sini kita lihat ada dalil yang berkaitan tentang materi kita, yakni dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Ya. Nah, coba diperhatikan dua ayat. Dan siapa yang bersedia untuk membaca itu? Ya, silakan. Satu orang. Ya, silakan. Ya, Arif, silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina minal ghaidhi wal 'afina inna anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Baik. Baca kalian teman kamu, Arif. Ya, di sini Bapak ya mengarahkan kepada kamu semuanya untuk membaca bersama-sama dengan temannya, saling berhadapan-hadapan dengan sistem tadarus ya. Bagi teman yang salah boleh diperbaiki. Silakan dibaca, waktunya itu 2 menit saja. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak, tadi setelah kamu membaca sama-sama dengan teman kamu terkait dengan dalil Quran surah Al-Imran 133 dan 134 ya. Jadi harapannya nanti kamu lebih fasih lagi dalam belajar membaca Al-Quran di sekolah, terlebih lagi di rumah. Baik, Bapak akan menjelaskan singkat terkait dengan materi kita sebelum nanti kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Apa sih itu ghadab? Ghadab itu adalah temperamental atau amarah ya. Nah, istilah ghadab ini yaitu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap satu keadaan, sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan kelakuan atau perbuatan orang lain. Mungkin di antara kita ini memiliki sifat ghadab ya. Ada yang bisa bermujahadah nafs, ada yang bisa kontrol diri, ada yang tidak bisa mengontrol diri. Ini yang harus kita pelajari dalam materi. Ya, nantinya setelah kamu mempelajari materi ini, maka akan memahami dan mengetahui bagaimana sih caranya supaya emosi itu bisa terkontrol. Ya. Dan kemudian di akhir materi nanti kamu akan menjadi siswa-siswa dan siswi yang memiliki karakter syaja'ah, yaitu berani membela, membenarkan yang benar ya. Berani berbuat kebenaran, berani mengatakan itu salah. Itulah saja. Jadi ada 3 cakupan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang ghadab, temperamental, ini yang dihindari, mujahadah nafs ini yang harus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan ya. Mujahadah nafs itu adalah sifat kontrol diri. Kemudian satu lagi syaja'ah ya. Syaja'ah itu adalah sifat berani melakukan, membenarkan perbuatan-perbuatan yang benar, berani mengatakan ya sesuatu hal yang salah kalau itu salah. Nah, baik.
Baik, nak. Sekilas tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang pembahasan cakupan materi kita. Lalu selanjutnya di sini Bapak akan membagi 3 kelompok ya untuk bertugas menyelesaikan, mendiskusikan permasalahan yang ada di sekeliling kita. Yang pertama permasalahannya itu adalah membahas materi fenomena demonstrasi tentang mahasiswa dan pelajar. Kemudian yang kedua membahas materi tawuran antar supporter sepak bola. Ya. Yang ketiga ya membahas materi operasi tangkap tangan ya pelaku suap dan korupsi. Oke, silakan. Saya bagi kelompoknya sesuai. Di sini Bapak akan membagikan lembar diskusi kelompok kita masing-masing. Sambil diperhatikan video pembelajarannya ya dan materi yang terkait. Oke, silakan. Mulai berdiskusi. Waktunya 15 menit. Ya. Kemudian Kita kan harus disuruh. baik anak-anak, diskusi telah selesai. Sekarang waktunya kalian memaparkan hasil diskusi masing-masing dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Gadap dan amarah, karena sifat gadap ini yang harus dihindari dan jangan sampai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan menjadi pemicu kita sehingga terjerumus pada perilaku amarah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Solusinya menstabilkan diri, banyak berpikir, diam dan menjaga ucapan dan membuka posisi. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana pertama akan dibacakan oleh Sipo. Kan kita sudah dikasih Bapak link video. Nah, itu ada tawuran antar supporter sepak bola. Nah, permasalahan itu terjadi disebabkan pertama kali karena saling ejek antar pendukung kesebelasan serta atas kemenangan tuan rumah. Hal itu yang menimbulkan permasalahan bagi mereka. Nah, sifat mereka yang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga menimbulkan rasa dendam dan emosi. Lalu, hal itu termasuk dalam materi kami yaitu muhajadah an-nafs. Yang dimana muhajadah an-nafs itu adalah sifat kontrol diri yang harus ditimbulkan sehingga sebagai pelajar kita tidak mudah terprovokasi oleh perbuatan yang mengarah pada tindak kriminal. Selanjutnya yaitu solusinya. Yang pertama, menumbuhkan sikap percaya diri. Kedua, sadar diri bahwasanya tugas seorang pelajar adalah menuntut ilmu, serta membiasakan ibadah seperti sholat sunnah dan wajib. Bersabar dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, hanya berzikir dan berdoa. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Asyaf. Permasalahan itu adalah baju yang melakukan korupsi mereka
menjalani, dan yang paling utama adalah meyakini setiap perbuatan kita akan diawasi sama malaikat. Dapat dalil dari Abu Dzar Abu berkata, kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi riwayat Ahmad, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ketika kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sama-sama kita beri aplaus dulu untuk semua kita. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya sebagai kesimpulan dari cakupan materi ini, satu orang siswa yang Bapak minta, ayo silakan. Ya. Ambil dari materi kita itu tentang ghadab, yaitu amarah, muhajadah nafs, kemampuan diri, dan istiadah. Nah, itu dapat diartikan sebagai upaya kita untuk mengendalikan emosi kita di lingkungan sekitar kita agar kita tidak terjerumus dan terprovokasi dalam lingkungan sekitar kita. Nah, serta berusaha untuk mengatasi dan memperbaiki diri kita dan selalu berjuang melawan hawa nafsu kita. Yang dimana hal ini tuh mencerminkan upaya kita untuk mencapai dan menstabilkan emosi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kesimpulan saya. Maaf kalau ada kata yang kurang. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Ya. Nah, baik. Tadi sudah diberikan kesimpulan oleh siswa bahwasanya dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan sifat menghindarkan diri dari akhlak mazmumah, yaitu sifat ghadab, temperamental, yang sifat ini sebenarnya harus dihilangkan dalam diri kita. Karena apa? Dampak dari sifat amarah yang terlalu berlebihan itu akan menyebabkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri tapi kepada orang lain. Dan sifat ghadab ini juga sifat yang dilarang dalam agama. Karena Rasulullah juga melarang sifat tersebut, ya. Sangat-sangat melarang sifat tersebut. Lalu kemudian di sifat mujahadaan nafs. Penting ditumbuhkan sifat mujahadaan nafs karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan jika tanpa adanya mujahadaan nafs, maka yang dikhawatirkan yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Maka perlu menumbuhkan sifat tersebut. Lalu yang ketiga adalah sifat syaja'ah. Berani menyatakan yang benar. Apa tujuannya? Ketika kamu dihadapi persoalan-persoalan, contoh seperti OTT, suap, korupsi, maka sifat syaja'ah itu akan muncul pada diri kamu. Ya, nah terima kasih atas tanggapan kesimpulan yang diberikan. Selanjutnya untuk mengakhiri materi kita refleksi dulu. Yang bersedia silakan. Ya baik ini. Yang saya pahami tentang materi pagi ini yaitu tentang ghadab dan muhajadah an-nafs serta syaja'ah. Di mana mujahadah an-nafs itu kita memiliki solusi yang harus kita tanamkan kepada diri kita, yaitu kita harus menimbulkan sikap percaya diri karena sikap percaya diri itu akan menumbuhkan mental yang kuat sebagai kita akan pelajar. Yang kedua itu menimbulkan sikap sadar diri bahwa tugas seorang pelajar itu adalah untuk menuntut ilmu dan belajar. Nah, menurut saya untuk belajar kali ini tuh menurut saya itu sangat seru karena tadi kita juga ada menonton video, mengerjakan lembaran kerja, dan juga kita tadi sempat presentasi untuk memaparkan materi kita. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan. Nah, baik. Tadi sudah diberikan kesimpulan oleh siswa bahwasanya
dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan sifat menghindarkan diri dari akhlak mazmumah, yaitu sifat ghadab, temperamental, yang sifat ini sebenarnya harus dihilangkan dalam diri kita. Karena apa? Dampak dari sifat amarah yang terlalu berlebihan itu akan menyebabkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri tapi kepada orang lain. Dan sifat ghadab ini juga sifat yang dilarang dalam agama. Karena Rasulullah juga melarang sifat tersebut, ya. Sangat-sangat melarang sifat tersebut. Lalu kemudian di sifat mujahadaan nafs. Penting ditumbuhkan sifat mujahadaan nafs karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan jika tanpa adanya mujahadaan nafs, maka yang dikhawatirkan yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Maka perlu menumbuhkan sifat tersebut. Lalu yang ketiga adalah sifat syaja'ah. Berani menyatakan yang benar. Apa tujuannya? Ketika kamu dihadapi persoalan-persoalan, contoh seperti OTT, suap, korupsi, maka sifat syaja'ah itu akan muncul pada diri kamu. Ya, nah terima kasih atas tanggapan kesimpulan yang diberikan. Selanjutnya untuk mengakhiri materi kita refleksi dulu. Yang bersedia silakan. Ya baik ini. Yang saya pahami tentang materi pagi ini yaitu tentang ghadab dan muhajadah an-nafs serta syaja'ah. Di mana mujahadah an-nafs itu kita memiliki solusi yang harus kita tanamkan kepada diri kita, yaitu kita harus menimbulkan sikap percaya diri karena sikap percaya diri itu akan menumbuhkan mental yang kuat sebagai kita para pelajar. Yang kedua itu menimbulkan sikap sadar diri bahwa tugas seorang pelajar itu adalah untuk menuntut ilmu dan belajar. Nah menurut saya untuk belajar kali ini tuh menurut saya itu sangat seru karena tadi kita juga ada menonton video, mengerjakan lembaran kerja, dan juga kita tadi sempat presentasi untuk memaparkan materi kita. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi anak-anak, setelah tadi kita melakukan pembelajaran, diskusi kelompok, memaparkan materi, kesimpulan dan refleksi akhir, maka dengan itu pembelajaran kita pada pagi hari telah selesai. Sama-sama kita mengakhiri dulu kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.